Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rismela Trizambulangi sebagai moderator. Perkenalkan, saya Praditya Pasa sebagai Ketua Kelompok. Perkenalkan, nama saya Eka Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Sharon. Perkenalkan, nama saya Jondi. Di sini kami akan mendiskusikan tentang artikel yang telah kami buat, yaitu tentang kebakaran hutan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Akhir-akhir ini kita tidak asing dengan kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap yang tebal di sekitar Tanjung Pinang. Apakah yang dimaksud dengan kebakaran hutan? Kebakaran hutan adalah api yang tidak terkendali di daerah yang memiliki vegetasi yang mudah terbakar dan terjadi di daerah pedesaan. Bergantung pada jenis vegetasi yang ada, api liar juga dapat diklasifikasikan lebih spesifik sebagai kebakaran semak, kebakaran padang pasir, kebakaran hutan, kebakaran rumput, kebakaran bukit, kebakaran gambut, ataupun kebakaran vegetasi. Banyak organisasi menganggap kebakaran liar sebagai api yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan, sementara kebakaran hutan adalah istilah yang lebih luas. Nah, selanjutnya pertanyaan saya itu, apa saja dampak dan penyebab dari kebakaran hutan? Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Praditya Pasa. Kepada Pasya, tempat dan waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih. Dampak dari kebakaran hutan yaitu rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan. Kekeringan yang ditimbulkan dapat menyebabkan terhambatnya jalur pengangkutan lewat sungai dan menyebabkan kelaparan di daerah-daerah terpencil. Kekeringan juga akan mengurangi volume air waduk pada saat musim kemarau yang mengakibatkan terhentinya pembangkit listrik pada musim kemarau. Asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat, antara lain pendidikan, agama, dan ekonomi. Banyak sekolah yang terpaksa diliburkan pada saat kabut asap berada di tingkat yang berbahaya. Banyak pelabuhan udara yang ditutup pada saat pagi hari di musim kemarau karena jarak pandang yang terbatas bisa berbahaya bagi penerbangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana ciri fisik dari kebakaran hutan itu? Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Haikal Prasetyo. Kepada Haikal, tempat dan waktu dipersilakan. Ciri fisik kebakaran hutan yaitu kebakaran hutan yang terjadi ketika semua elemen yang diperlukan dalam penyuluhan api dikumpulkan di area yang rentan sumber penyalahan dihadapkan dengan bahan yang mudah terbakar, seperti vegetasi yang mengalami panas yang cukup dan memiliki pasokan oksigen yang cukup dari udara sekitar. Kadar air yang tinggi biasanya mencegah penyuluhan dan memperlambat perambatan, karena suhu yang lebih tinggi diperlukan untuk menguapkan air di dalam material dan memanaskan material mencapai titik api. Hutan lebat biasanya memberikan lebih banyak bayangan, menghasilkan suhu lingkungan yang lebih rendah dan kelembapan yang lebih besar. Tanaman terus-menerus kehilangan air karena evapotranspirasi, tetapi kehilangan air ini biasanya keseimbangan dengan air yang diserapkan dari tanah, kelembapan, ataupun hujan. Ketika keseimbangan ini tidak dipertahankan, tanaman mengering dan karenanya lebih mudah terbakar. Sering kali sebagai akibat dari kekeringan. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Kepada moderator, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah kebakaran hutan? Pertanyaan ini akan disampaikan oleh Sharon. Dengan cara mencegah kebakaran hutan, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah kebakaran hutan. 1. Analisa titik rawan kebakaran. Kebakaran hutan atau lahan gambut dapat terjadi oleh adanya titik api yang kemudian menyebar hingga menjadi api besar.
2. Melakukan patroli secara rutin. Patroli hutan sangat penting untuk menjaga keamanan hutan, terutama dari kemungkinan kebakaran hutan serta penebangan liar. 3. Mendeteksi kebakaran hutan atau lahan sedini mungkin. Berikut ini langkah yang bisa dilakukan untuk mendeteksi kebakaran hutan secara tepat, antara lain, mendirikan menara pengawas yang memiliki jarak pandang jauh, lengkap dengan teropong, alat deteksi, dan komunikasi. Membangun pos jaga di area hutan dan area perbatasan dengan penduduk atau lahan usaha. Melakukan analisa data dari penerbangan, satelit, dan data cuaca pada area kawasan hutan. 4. Mempersiapkan alat pemadam kebakaran. Semua peralatan yang berfungsi untuk penanganan kebakaran hutan harus terpenuhi dan selalu siap. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pemadaman dan evakuasi jika terjadi kebakaran hutan atau lahan. 5. Mengadakan penyuluhan dan edukasi. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan. Selain itu, penyuluhan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan praktik langsung bagaimana penanganan kebakaran di lapangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara melestarikan hutan agar tetap hijau dan asri. Pertanyaan ini akan disampaikan oleh Juandi. Eksploitasi hutan yang terus-menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Penebangan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal, hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi. Sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga menghasil oksigen, penahanan lapisan tanah dan menyimpan cadangan air. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan. 1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. 2. Melarang penebangan hutan secara sewenang-wenang. 3. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. 4. Menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebang hutan. 5. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5, terima kasih sudah mau menonton. Dan maaf bila ada kekurangan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.